Nevertheless, episode 4 full movie. Di sini Yunabi tidak mau beranjak bangun tidur dengan Jaeyeon. Jaeyeon pun juga sama. Tapi mereka harus kuliah. Akhirnya mereka berdua bangun. Tapi lain halnya dengan Nabita. Dia tidur bersama sahabatnya sendiri. Nabita kaget saat bangun-bangun dia mabuk dan ingat kejadian tadi malam bersama temannya itu. Menurut Nabita, ini adalah sebuah kesalahan. Dia suruh melupakan sahabatnya tentang kejadian tadi malam ini. Jaeyeon pergi kuliah dan berpamitan kepada Yunabi. Yunabi masih belum pergi kuliah. Dia masih terus melamun. Yunabi tercengang dan terus melamun. Tapi Jaeyeon berpamitan agar Yunabi banyak istirahat. Jika masih sakit, menyuruhnya untuk pergi ke rumah sakit. Hanya itu perhatian dari Jaeyeon. Sahabat Nabita ingin berbicara dengan Nabita tentang kejadian tadi malam, tapi Nabita menganggap itu tidak terjadi apa-apa, hanya cinta satu malam. Tapi sahabatnya mengajak Nabita untuk berpacaran, tapi Nabita menolaknya karena menurut dia itu hal yang wajar. Mansol masih marah dengan Sol. Dia ditanya tentang Sol tapi tidak menjawab. Mereka hanya membicarakan apa yang mereka ingin bicarakan, tidak dengan Sol. Tapi Sol mendengar pembicaraan itu. Saat teman Sol pergi, dia terus mengejar temannya itu dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia tidak menghubunginya selama ini? Apakah benar persahabatannya sampai di sini saja? Akhirnya mereka berdua berpisah. Yunabi datang ke kampus dan bertemu dengan Jaeyeon. Mereka berdua membicarakan tentang kejadian tadi malam. Nabi tidak ingin kejadian tadi malam diketahui oleh teman-temannya. Mereka bersepakat untuk menyembunyikan hubungan mereka berdua. Yunabi bertanya kepada Jaeyeon apakah Jaeyeon punya semacam penyakit HIV atau sejenisnya. Jaeyeon pun menjawab tidak, nggak usah khawatir tentang hal itu. Nabita diajak ketemu dengan Jaeyeon saat malam minggu. Akhirnya Nabita pun setuju. Dia berdandan karena tahu Jaeyeon akan pergi ke rumahnya. Dia berias diri. Dia juga tidak sadar kenapa dia harus berias diri. Tiba-tiba Jaeyeon mengetuk pintu dan Nabita langsung membuka pintu. Di meja sudah tersedia bir dan alkohol untuk menyambut Jaeyeon. Padahal Jaeyeon ingin mengajak Yunabi belajar tentang anatomi manusia, tapi dia sudah menggoda Jaeyeon duluan. Kupu-kupu buatan Jaeyeon dipasang di rumah Yunabi, tepatnya di jendela pintu kamar Yunabi. Yunabi pun senang dan Jaeyeon langsung mencium Yunabi. Dan akhirnya mereka berdua berciuman dan langsung tidur bersama lagi. Karena sudah meragukan sekali tidur bersama, sepertinya mereka berdua sudah tidak canggung lagi dengan keadaan seperti ini. Mereka berdua juga tidak malu-malu satu sama lain. Akhirnya Jaeyeon dan Yunabi melakukan hal yang sama lagi seperti malam sebelumnya. Mereka tidur bersama dan diulang seperti itu saat bertemu Jaeyeon dan Yunabi. Jaeyeon bilang kepada Yunabi bahwa dia akan membuat karya lagi. Namanya adalah kupu-kupu dengan banyak bintik hitam pada sayapnya. Itu nama sebutan untuk karyanya berikutnya, Jaeyeon. Jaeyeon meminta Yunabi untuk bertemu lagi dengannya di malam berikutnya. Yunabi juga tidak menolak pertemuannya dengan Jaeyeon. Setibanya di kampus, Jaeyeon ditanya oleh teman perempuannya, di mana hasil karya kupu-kupu yang selama ini ia buat? Jaeyeon menjawab, saya kasihkan seseorang. Teman perempuan itu berpikir mungkin Jaeyeon sudah punya kekasih atau dekat dengan seseorang. Akhirnya Yunabi dan Jaeyeon sering bertemu, kadang di rumah Yunabi dan kadang Yunabi menghampiri ke rumah Jaeyeon. Mereka sering tidur bersama dan hampir setiap hari mereka seperti tinggal bersama. Dia juga memasak seperti layaknya seorang pengantin baru.
Dimanapun mereka pasti bermesraan, di dapur, di ruang tamu, ataupun di kamar. Mereka berdua terlihat seperti orang pacaran. Tidur bersama, makan bersama, belajar bersama, itu yang mereka lakukan setiap harinya, tanpa ada suatu hubungan atau ikatan khusus. Dan teman-temannya tidak ada yang tahu tentang hubungan spesial antara Yunabi dan Jeon ini. Mereka merahasiakannya kepada publik. Yunabi juga masih penasaran dan penuh misteri bagaimana dia di hatinya Jeon. Apakah spesial ataukah hanya teman seks semata? Karena dia sadar ini adalah hanya hubungan tentang seks semata, bukan tentang percintaan atau seorang sepasang kekasih. Saat mengadakan pertemuan, Yunabi ditanya, "Apakah kau sudah punya pacar? Kenapa kau beberapa hari ini terlihat bahagia?" Yunabi menjawab, "Hanya saja tidurku terlalu nyenyak." Dia keceplosan. Terus Jeon memandangnya dengan tersenyum karena tahu mereka tidur nyenyak berdua. Saat pertemuan, Jeon menggoda Yunabi, terus mengirimi pesan di depan teman-temannya. Mereka berdua ingin bertemu agar Yunabi bisa diajarkan Jeon cara menari untuk tugas kampusnya itu. Akhirnya Jeon mengajari Yunabi menari. Dia pandai menari karena ibunya dulu adalah seorang penari. Jeon mengajak Yunabi untuk pergi ke acara pameran yang diadakan akhir pekan. Yunabi masih belum memberi jawaban. Padahal hari ini Yunabi ulang tahun, tetapi Jeon tidak mengucapkan karena Jeon tidak tahu saat ini Yunabi ulang tahun. Bibinya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yunabi. Apakah bibinya perlu ke rumah Yunabi? Yunabi menjawab, "Tidak, saya yang akan ke rumah bibi." Yunabi berkonsul sama seniornya, "Salahkah jika menghabiskan hari ulang tahunku bersama seseorang yang bukan pacar?" "Apa maksudmu?" jawab seniornya. "Baiknya kau menghindar jika dia tidak serius denganmu, karena kau akan menyesal di hari kemudian. Karena tidak ada hubungan, kau bisa saja langsung ditinggalkan oleh seseorang itu." Setelah mendengar jawaban dari seniornya, akhirnya Yunabi bertelepon kepada Jeon dan mengabarkan bahwa dia tidak bisa pergi dengannya untuk melihat pameran. Saat dia bertelepon, Jeon bersama dengan Sola. Tiba-tiba Yunabi bertemu dengan sahabat lamanya di bus. Sudah 10 tahun dia tidak bertemu dengan sahabat dekatnya itu. Dia kaget melihat sahabatnya itu masih mengenalinya. Akhirnya sahabatnya itu minta nomor telepon kepada Yunabi. Setelah memberikan nomor telepon, Yunabi turun dari bus. Terlihat hujan sangat deras. Tiba-tiba sahabatnya itu memberikan payung kepada Yunabi. Akhirnya mereka berdua pergi bersama menuju arah pulang rumah Yunabi dan mengantarnya. Sampai sahabatnya itu basah kuyup, jaketnya pun terlihat sangat basah semua. Sahabatnya itu bertukar cerita dengan Yunabi bahwa dia akan menjadi koki di restoran kakeknya yang sudah tutup. Yunabi tahu tentang kakeknya yang ia ceritakan itu. Dia berpamitan pulang dan minta izin kepada Yunabi untuk dapat menghubunginya. Karena ini hari ulang tahun Yunabi pergi pulang menemui mamanya. Terlihat ada sepasang sepatu laki-laki di depan pintu rumah mamanya itu. Yunabi pun tahu bahwa mamanya sedang tidur bersama seorang laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa dengan mamanya itu. Yunabi langsung pergi meninggalkan rumah mamanya. Dia flashback bahwasanya mungkin ini adalah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu istilah yang tepat untuk Yunabi dan mama Yunabi.
Saat ingin naik kereta, dia seolah melihat Jeon di seberang kereta. Ternyata itu benar Jeon. Dia menghampiri Yunabi. Akhirnya Yunabi pun senang ditemui oleh Jeon dan dia mendapat kado dari Jeon di hari ulang tahunnya ini. Setelah mendapat kado dari Jeon, akhirnya Yunabi pergi ke rumah bersama Jeon. Jeon ingin memasakkan sesuatu untuk Yunabi, yaitu rumput laut. Karena hari ini Yunabi ulang tahun, Jeon ingin memberikan sesuatu yang sangat spesial untuk Yunabi. Belum selesai memasak, Jeon tidak tahu cara memasak rumput laut. Dia terus memperhatikan petunjuk, tapi Yunabi terus menggodanya, dan akhirnya Jeon mendapati Yunabi dan menyuruh dia duduk di wastafel dapurnya. Akhirnya mereka bermesraan di dapur dan berciuman di dapur, sungguh seperti pengantin baru. Yunabi masih penasaran dengan Jeon, kenapa dia tidak bisa menjadi kekasihnya. Karena terlalu frustasi dengan Nobita, sahabat Nobita melakukan kencan buta, tapi Nobita jealous dan akhirnya menggoda sahabatnya itu yang pernah tidur cinta satu malam bersamanya. Jeon akhirnya pulang, tidak jadi masak karena berciuman tadi di dapur. Akhirnya dia menyuruh Yunabi untuk istirahat dan untuk menelepon ibunya. Yunabi kelaparan karena dia belum makan. Akhirnya Yunabi keluar dan pergi ke kedai sahabat kecilnya dulu yang kemarin sempat bertemu di bus. Kedainya ternyata sudah tutup, tapi terlihat sahabatnya ada di dalam. Akhirnya Yunabi bisa masuk. Dia memuji sahabatnya itu karena terlalu kompeten. Dia melihat video sahabatnya itu terlalu bagus dan menurut Yunabi ini sudah profesional sekali. Tak disangka Yunabi dapat kue tart dari sahabat kecilnya. Dia masih ingat dengan ulang tahun Yunabi. Yunabi pun senang mendapatkan kue ulang tahun dari sahabatnya itu. Akhirnya Yunabi meniup lilin dan membuat harapan di hari ulang tahunnya ini. Yunabi memakan masakan sahabatnya itu dan enak. Itu pujian dari Yunabi. Menurut Yunabi, apakah kau tidak canggung denganku setelah sekian lama tidak bertemu? Kalau aku tidak, bagaimana dengan kau? Dia menjawab, dia agak deg-degan bertemu dengan Yunabi sekarang ini. Saat pergi ke kampus, Yunabi memakai baju hadiah dari Jeon. Jeon pun bertemu dengan Yunabi dan memujinya cantik dengan baju yang indah ini. Yunabi pun juga memuji dirinya sendiri cantik karena dia model yang sangat cantik. Yunabi bertanya, bagaimana rasa permen itu? Jeon merasa digoda oleh Yunabi dan akhirnya langsung mencium Yunabi agar tahu rasa permen yang ia tanyakan itu. Yunabi kaget ketika Jeon menciumnya di depan umum. Temannya ada yang di belakang melihat Yunabi berciuman dengan Jeon. Teman-teman Yunabi sudah mulai membicarakan Yunabi dan Jeon bahwa mereka tahu mungkin ada sesuatu antara Jeon dan Yunabi. Mereka terus berdesus membicarakan Yunabi dan Jeon. Akhirnya Jeon tiba-tiba datang dan seketika langsung berhenti pembicaraan tentang Yunabi itu. Ketika mau mengadakan acara, tiba-tiba Jeon angkat tangan bahwa dia tidak bisa ikut acara itu. Yunabi datang
dengan teman Sol. Mereka berdua datang bersama. Teman Sol itu memuji Yunabi cantik dengan baju yang sangat mudah sekali. Yunabi datang dipuji oleh semua orang karena terlihat cantik. Teman Sol jealous karena dia tidak dipuji seperti Yunabi. Ketika Yunabi ditanya apakah mau ikut acara, dia menjawab tidak. Dan semua teman-temannya tahu mereka ada janji dengan Jeon. Saat pulang dari warung, Yunabi mendapati mantan pacarnya ada di depan rumahnya. Dia tidak terima karena Yunabi menjalin hubungan dengan Jeon, karena menurut dia Jeon itu sangat brengsek. Untuk mendapati seorang Yunabi yang pernah ia cintai ini, akhirnya Yunabi membela Jeon dan membentak mantan pacarnya itu. Yunabi terus melamun dan memikirkan Jeon. Tiba-tiba saat dia mengejarkan tugas keseniannya, ada seseorang yang membicarakannya bahwa Yunabi terlalu bergaul dengan bebas dengan Jeon. Dia bisa dimanfaatkan Jeon begitu saja. Tiba-tiba dosennya masuk dan menenangkan Yunabi bahwa Yunabi untuk berpikir-pikir masa mudanya itu untuk konsentrasi kuliah dan tidak ada penyesalan di kehidupan kedepannya kelak. Yunabi akhirnya memikirkan nasihat dari dosennya itu. Saat Yunabi membuang sampah, tiba-tiba Jeon datang dan menangkap Yunabi saat Yunabi ingin jatuh. Akhirnya Yunabi ingin mengakhiri hubungannya dengan Jeon. Dia berbicara dengan Jeon, tapi saat dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba bukan putus ataupun hal apa yang diinginkan Yunabi. Itu adalah lamunan Yunabi ketika dia menggosok gigi. Setelah bertekad bulat, dia menemui Jeon dan berbicara empat mata dengan Jeon bahwa dia bercerita mantan pacarnya habis dari rumah tidak mensetujui kalau dia dekat dengan Jeon. Tiba-tiba seorang laki-laki datang dengan mobil dan menampar Jeon. Siapakah laki-laki itu? Ternyata yang kena tampar Yunabi. Apakah yang terjadi di episode 5 setelah Jeon dan Yunabi tak pernah bertemu lagi? Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Nevertheless yang saya upload. Saya akan upload di hari dan jam yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton video saya.